76-80. Jian Xing'er dengan cepat berkata, tidak. Sang Guanding berkata, jika kamu tidak keberatan, simpanlah. Sang Guanyun memandang Jian Xing'er dengan tekad di matanya. Jian Xing'er tidak punya pilihan selain menerima hadiah itu. Melihat Jian Xing'er menerima hadiah itu, Sang Guanding dan Sang Guanyun tersenyum puas. Sang Guanyun berkata, kamu memiliki kepribadian yang baik. Aku sangat menyukaimu. Jian Xing'er bingung, apalagi dia merasa tidak nyaman. Jian Xing'er berkata, Tuan, saya masih tidak tahu bagaimana harus memanggil Anda. Sang Guanyun berkata sambil tersenyum, saya ayahnya, saya dengar dia memiliki seseorang yang dia minati, jadi saya datang menemui Anda. Sekarang setelah aku melihatmu, aku sangat puas. Setelah mendengar kata-kata Sang Guanyun, Jian Xing'er merasa kecewa. Ternyata dia adalah ayah Sang Guanding. Tidak heran dia telah menilai Jian Xing'er sejak dia masuk dan memberinya hadiah yang begitu mahal. Terlebih lagi, Sang Guanyun memandangnya seolah dia adalah menantu perempuannya. Jian Xing'er hanya bisa menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari ayah Sang Guanding. Cara dia melakukan sesuatu tidak berbeda dengan cara Sang Guanding. Sang Guanyun memandang Jian Xing'er dengan puas sambil berkata, karena kamu tidak menjelaskannya, itu berarti kamu mengakui hubunganmu dengan Little Ding. Kalau begitu, kembalilah bersamaku dan persiapkan pernikahannya. Kami tidak bisa menunda pernikahannya. Jian Xing'er tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia menikah? Apakah ayah dan anak ini ingin memaksakan hal ini padanya? Jian Xing'er dengan cepat berkata, saya khawatir Anda salah paham. Saya hanya seorang teman. Mungkin aku bahkan bukan seorang teman. Apalagi saya hanyalah orang biasa. Saya sudah bercerai. Bahkan sebuah keluarga kecil di City meremehkanku dan mengusirku. Saya tidak layak untuk Tuan, Sang Guan. Setelah jeda, Jian Xing'er melanjutkan, saya belum memiliki kemampuan apapun, jadi saya tidak layak untuk siapapun. Jika saya menjadi menantu keluarga Sang Guan, keluarga Sang Guan akan ditertawakan. Sang Guanyun memandang Jian Xing'er dengan ramah dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Keluarga kami tidak peduli tentang itu. Jian Xing'er tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya-tanya apa yang dilihat ayah Sang Guanding dalam dirinya. Terlebih lagi, dari kelakuan Sang Guanyun, keluarga Sang Guan tidak akan pernah melepaskannya kecuali ia menjadi menantu mereka. Sang Guanding sedang minum anggur merah dengan santai, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jian Xing'er mengerutkan kening dan berkata, Paman, jika saya tidak ingin melakukannya, tidak ada yang bisa memaksa saya. Jika saya dipaksa terpojok, saya mungkin akan melakukan sesuatu yang bahkan saya tidak dapat memprediksinya. Jian Xing'er sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, jadi dia berharap keluarga Sang Guan tidak berlebihan. Mendengar ini, Sang Guanyun tertawa terbahak-bahak. Jian Xing'er berkata dengan tenang, Paman, saya tidak bercanda. Saya juga tidak bercanda dengan orang lain. Sang Guanyun berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu hal yang sama. Tidak ada yang tidak bisa didapatkan oleh keluarga Sang Guan. Jika saya ingin Anda menjadi menantu perempuan saya, Anda harus menjadi menantu perempuan saya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Jian Xing'er tidak berdaya dan tidak bisa berkata-kata. Ayah Sang Guanding benar-benar aneh. Dia bertanya-tanya apa motif keluarga Sang Guan. Keluarga Sang Guan sangat berkuasa, jadi mereka harus memiliki standar yang sangat tinggi. Keluarga Sang Guan seharusnya tidak menyukai sampah seperti Jian Xing'er, yang diusir dari keluarga Hou. Namun, yang aneh adalah ayah Sang Guanding. Sepertinya sangat menghargai Jian Xing'er. Sekarang, dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin Jian Xing'er menjadi menantu keluarga Sang Guan. Sang Guanyun berkata, baiklah, ada hal lain yang harus kuurus, jadi aku pergi dulu. Dengan itu, Sang Guanyun berdiri dan menatap Jian Xing'er. Dia berkata, jika tidak ada yang lain, kembalilah bersama Little Ding. Saya akan memperkenalkan Anda kepada semua orang di keluarga Sang Guan. Dengan itu, Sang Guanyun melihat ke arah Sang Guanding dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Aku akan mendukungmu apapun yang kamu lakukan. Sang Guanding segera berkata, ayah, terima kasih. Sang Guanyun mengangguk dan pergi. Setelah Sang Guanyun pergi, Jian Xing'er segera menghela nafas lega. Sang Guanding tersenyum dan berkata, dari kelihatannya, ayahku sangat puas denganmu. Jian Xing'er bertanya dengan rasa ingin tahu, apa motif keluargamu melakukan ini? Sang Guanding berkata,
jangan terlalu memikirkannya. Ayahku hanya menganggapmu tinggi dan ingin kamu menjadi menantu keluarga Sangguan. Jian Xing'er menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu terus bertanya pada Sangguan Ding, karena dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darinya. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Sangguan Ding, Jian Xing'er sangat yakin bahwa Sangguan Yun pasti punya motif melakukan ini. Saat Sangguan Yun melihat Jian Xing'er barusan, dia jelas terkejut. Meskipun dia dengan cepat menyembunyikannya, Jian Xing'er melihatnya dengan sangat jelas. Jian Xing'er berkata, temukan organisasi itu dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak, hubungan kita akan berakhir di sini. Kami akan berpisah dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Jian Xing'er tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Ketika waktunya habis, jika Sangguan Ding tidak menemukan organisasi itu, Jian Xing'er harus memikirkan caranya sendiri. Sangguan Ding memandang Jian Xing'er dengan ekspresi jelek saat dia berkata, apakah kamu sangat ingin aku tersesat? Jian Xing'er terdiam saat dia berdiri dan berjalan keluar. Ketika Sangguan Ding melihat Jian Xing'er pergi, dia segera berdiri dan mengejarnya sambil berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga sopir telah ditemukan. Anak buah saya sedang bersiap mengatur agar mereka dikirim ke luar negeri. Ini jelas merupakan tempat yang lebih aman. Jian Xing'er bertanya, benarkah? Sangguan Ding berkata, tentu saja benar. Kenapa aku berbohong padamu? Jian Xing'er mengangguk. Dia akhirnya membuat beberapa kemajuan. Setelah kembali, Jian Xing'er pergi ke ruang bawah tanah. Selama beberapa hari terakhir, sopir berada di ruang bawah tanah, dan para pelayan mengirimkan makanan. Jian Xing'er menatap sopir itu dengan tajam sambil berkata, keluargamu akan segera dikirim ke tempat yang aman di luar negeri. Bisakah Anda memberitahu saya di mana organisasinya sekarang? Sopir itu mengerutkan kening dan berkata, belum. Aku akan memberitahumu ketika keluargaku aman. Jian Xing'er berkata dengan tenang, kesabaran saya terbatas. Katakan padaku segera, kalau tidak, saya tidak akan menjamin keselamatan keluarga Anda. Sopir itu ragu-ragu. Sopir itu tahu bahwa organisasi itu pasti curiga sekarang. Jika tidak ada yang melindungi keluarganya, mereka pasti akan mati. Karena keadaan sudah seperti ini, sopir tidak punya kartu truf lain untuk terus bernegosiasi. Sekarang, jika dia ingin keluarganya aman, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya pada Jian Xing'er. Jian Xing'er berkata, karena kamu tidak setuju, lupakan saja. Setelah itu, Jian Xing'er melihat ke arah Sangguan Ding yang mengikutinya masuk dan berkata, setelah masalah ini selesai, suruh anak buahmu mundur. Tidak perlu peduli dengan keluarganya. Sangguan Ding mengangguk dan segera mulai menelepon. Sebenarnya, Sangguan Ding tidak benar-benar menelepon, karena dia tahu Jian Xing'er pasti menakuti sopirnya. Ketika sopir melihat bahwa Sangguan Ding sedang menelepon, dia langsung panik dan berteriak, tunggu, saya dapat segera memberitahu Anda, tetapi Anda harus melindungi keluarga saya. Jian Xing'er berkata, jangan khawatir, saya selalu menepati janji saya. Baru kemudian sopirnya berkata, organisasi ini disebut pembunuh dewa. Mereka berspesialisasi dalam mengumpulkan uang untuk membunuh orang. Semua pembunuh dipilih dan dilatih secara ketat oleh organisasi. Kami biasanya menjalani kehidupan biasa, tapi begitu ada pergerakan, kami akan segera mengambil tindakan. Jian Xing'er mengangguk dan berkata, lalu apa yang kamu ketahui tentang organisasi ini? Setelah sopir memikirkannya sejenak, dia berkata, kami tidak tahu banyak. Sebelum setiap operasi, tidak ada yang mengenal satu sama lain. Saat kami akan mengambil tindakan, organisasi akan mengumpulkan kami dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Pada titik ini, sopir berhenti sejenak dan melanjutkan, orang-orang lain yang mencoba membunuh Tuan Sangguan sudah mati. Aku satu-satunya yang hidup. Jian Xing'er bertanya, di mana organisasi Anda? Sopir itu berkata tanpa daya, saya juga tidak yakin. Saya yang terlemah di organisasi, dan organisasi tidak akan memberitahu kami terlalu banyak. Jian Xing'er menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Jian Xing'er tahu bahwa dia telah ditipu oleh sopirnya. Ternyata sang sopir tidak mengetahui di mana basis organisasi tersebut. Melihat ekspresi marah Jian Xing'er, sopirnya panik. Sopir itu segera berkata, tetapi saya tahu sebuah rahasia yang pasti dapat membantu Anda. Jian Xing'er mengendalikan emosinya dan berkata dengan dingin, katakan. Sopir segera berkata, orang yang dikirim oleh organisasi untuk mengelola kami bersembunyi di rumah sakit kedua CCT.
Ketika dia mengatur misi untuk kami hari itu, saya tidak sengaja melihat pekerjaannya lolos. Meskipun aku tidak yakin, aku bisa menebak bahwa dia berasal dari rumah sakit kedua CCT. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun. Mendengar ini, Jian Singer tidak lagi marah. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Orang yang dibicarakan oleh sopir itu pastilah seseorang dari kantor pusat. Jika mereka ingin menemukan basis organisasi ini, mereka harus menangkap orang ini. Orang ini lebih berguna daripada sopirnya. Bagaimanapun, dia dikirim oleh kantor pusat. Jian Singer berkata, keluarga Anda telah dikirim ke tempat yang aman di luar negeri. Anda dapat terus tinggal di sini. Saat aku menemukan wanita itu, kamu boleh pergi. Dengan itu, Jian Singer pergi. Setelah Sang Guanding keluar, dia berkata sambil bercanda, sekarang kita sudah tahu, apa yang akan kamu lakukan. Jian Singer mencibir dan berkata, sekarang, kami tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Kalau kita langsung ke sana, musuh akan waspada dan orang itu akan langsung kabur. Saya ingin bekerja di rumah sakit kedua CCT. Dengan cara ini, saya bisa menyelidikinya secara terbuka. Dengan itu, Jian Singer meninggalkan rumah. Lebih dari 1 jam kemudian, Jian Singer tiba di rumah sakit kedua CCT. Rumah sakit kedua CCT adalah rumah sakit swasta, dan juga merupakan rumah sakit terbaik di CCT. Tentu saja pengobatan di sini juga yang paling mahal. Mereka yang bisa datang ke sini untuk merawat pasien semuanya adalah orang kaya di CCT. Masyarakat miskin tidak mampu datang sama sekali. Setelah Jian Singer memasuki rumah sakit, dia langsung berjalan ke meja bimbingan. Jian Singer berkata, halo, apakah rumah sakit sedang merekrut dokter? Saya ingin melamar pekerjaan. Perawat di meja depan berkata, kebetulan, kami merekrut dokter pengobatan Tiongkok hari ini. Dengan itu, perawat membawa Jian Singer ke ruang perekrutan. Tempat itu dipenuhi orang-orang berusia 50-an hingga 60-an. Setelah perawat membawa lembar resume kosong dari meja ke Jian Singer, dia berbalik untuk pergi. Setelah Jian Singer melihat formulir itu, dia menuliskan nama dan umurnya. Jian Singer tidak menulis apapun lagi. Jian Singer tahu kedokteran, tapi dia tidak belajar di sekolah kedokteran, dia juga tidak bekerja di rumah sakit lain. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk. Pria parubaya itu berkata, halo, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya kepala seksi Departemen Akupuntur Pengobatan Tiongkok, Zhang Mo. Semua orang di sini juga merupakan ahli akupuntur dan tokoh terkemuka di CCT. Namun saat ini rumah sakit hanya membutuhkan 1 orang. Agar adil, saya ingin semua orang menunjukkan keahlian mereka nanti. Aku akan memilih yang terbaik di antara kalian. Semua orang mengangguk setuju. Zhang Mo ingin melanjutkan, tapi dia melihat Jian Singer di tengah kerumunan. Zhang Mo tertegun sejenak sebelum dia mengerutkan kening. Zhang Mo berkata, apakah kamu datang ke tempat yang salah? Tempat ini untuk mempekerjakan dokter akupuntur. Silakan pergi. Jian Singer tersenyum dan berkata, saya tidak datang ke tempat yang salah. Saya juga di sini untuk wawancara untuk posisi ini. Saya telah melihat pemberitahuan perekrutan yang Anda posting. Bukankah dikatakan bahwa usia dan status tidak penting? Zhang Mo berkata, memang benar demikian, tetapi pada usiamu, kamu mungkin tidak dapat memegang jarum perak dengan mantap. Beraninya kamu berpartisipasi. Namun, karena kamu sudah di sini, aku akan memberimu kesempatan. Jangan salahkan aku jika kamu mempermalukan dirimu sendiri nanti. Ketika semua orang di ruang rekrutmen mendengar ini, mereka tertawa. Di mata semua orang, Jian Singer masih terlalu muda. Akupuntur membutuhkan waktu dan pengalaman. Jian Singer mungkin tidak tahu apa itu akupuntur. Jian Singer mengabaikan semua orang. Jika dia berdebat dengan orang-orang bodoh ini, Jian Singer akan terlihat sangat bodoh. Pasien segera dikirim. Setiap orang memiliki pasien di depan mereka. Ada juga 1 set jarum akupuntur dan peralatan lainnya. Zhang Mo berkata, ada batas waktu 4 jam. Selama periode ini, saya akan merekam untuk kalian. Setelah 4 jam, hanya 1 orang yang bisa tinggal. Kemudian, Zhang Mo memanggil sekelompok perawat. Setelah semuanya dipersiapkan, Zhang Mo berkata, mulai sekarang. Saat Zhang Mo berbicara, semua orang segera mulai mengambil tindakan. Jian Singer tidak bergerak sama sekali dan hanya menatap pasien di depannya. Melihat Jian Singer tidak mengerti,
semua orang semakin yakin bahwa Jian Xinger tidak tahu apa-apa. Salah satu dokter memandang Zhang Mo dan berkata, "Tuan Zhang, apa yang kamu lakukan? Jelas sekali dia tidak tahu apa-apa. Kamu seharusnya mengusirnya sekarang." Zhang Mo segera berkata, "Usir mereka sekarang." Dengan itu, Zhang Mo berjalan ke pintu dan berteriak, "Petugas keamanan, datang dan bawa wanita muda ini pergi. Buang dia keluar. Mulai sekarang, orang tersebut tidak diperbolehkan datang ke rumah sakit kami lagi." Dua petugas keamanan segera masuk dan berjalan menuju Jian Xinger. Jian Xinger mengabaikan petugas keamanan dan mengangkat tangannya untuk mengambil jarum perak. Dia memasukkannya ke titik akupuntur pasien satu demi satu dengan sangat lancar. Jian Xinger tidak hanya cepat, tapi dia juga tidak melakukan kesalahan apapun. Para dokter dan perawat yang mencatat melebarkan mata mereka. Bahkan pelamar berhenti dan melihat ke arah Jian Xinger. Zhang Mo berkata dengan kaget, Kamu, ini adalah 13 jarum peoni." Ahli akupuntur di sekitarnya menambahkan, "Ini memang 13 jarum peoni yang legendaris. Saya tidak menyangka, cukup beruntung melihat teknik akupuntur legendaris hari ini." Setiap orang yang hadir telah menghabiskan hidup mereka mempelajari teknik akupuntur dan telah melihat teknik akupuntur yang telah lama hilang di banyak buku kuno. Oleh karena itu, mereka langsung tahu bahwa Jian Xinger menggunakan 13 jarum peoni. Semua orang sangat terkejut dan mulai berdiskusi. "Saya tidak menyangka meskipun gadis ini masih muda, dia sebenarnya tahu cara menggunakan 13 jarum peoni. Mengejutkan sekali. 13 jarum peoni ini telah lama hilang dan merupakan salah satu dari 10 teknik akupuntur kuno, tapi gadis ini benar-benar mengetahuinya. Dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kami, ahli akupuntur, benar-benar lelucon di hadapannya." Zhang Mo dan dokter lainnya juga sadar kembali. Semua orang terkejut. Zhang Mo segera berteriak, "Cepat panggil wakil direktur." Perawat di pintu segera berlari keluar. Melihat Jian Xinger memiliki kemampuan seperti itu, Zhang Mo sangat khawatir. Dia takut apa yang baru saja dia katakan akan menyinggung perasaan Jian Xinger. Sekarang, meskipun Zhang Mo ingin mempertahankannya, dia mungkin tidak bisa. Dia hanya bisa meminta perawat memanggil wakil direktur. Tidak lama kemudian, wakil direktur berlari kembali. Wakil direktur juga sangat terkejut saat melihat 13 jarum peoni milik Jian Xing. Setelah beberapa saat, wakil direktur kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak menyangka akan melihat teknik akupuntur yang telah lama hilang ini dalam hidup saya. 13 jarum peoni telah lama hilang. Meskipun mereka semua pernah melihatnya di buku-buku kuno, tidak ada yang bisa menggunakannya." Oleh karena itu, semua orang terkejut. Wakil direktur berkata dengan ekspresi serius, "Apapun permintaannya, itu harus dipenuhi. Dia harus tinggal di rumah sakit kami. Dengan kemampuan seperti itu, semua rumah sakit akan berusaha merebutnya. Jika dia bisa tinggal di rumah sakit kita, reputasi rumah sakit kita tidak hanya akan meningkat, tapi kita juga bisa mendapatkan banyak uang." Zhang Mo segera berkata, "Dimengerti." Namun, Zhang Mo memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Dia mengira Jian Xinger ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah, jadi dia menelepon petugas keamanan. Zhang Mo takut Jian Xinger akan menyimpan dendam dan menolak untuk tinggal di rumah sakit. Zhang Mo tidak berani menyembunyikannya dan berkata langsung, "Wakil direktur, saya telah menyinggung perasaannya sebelumnya, jadi saya khawatir tidak mungkin bagi saya untuk membujuknya untuk tetap tinggal." Wakil direktur segera mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi?" Zhang Mo segera menceritakan semua yang telah terjadi. Ketika wakil direktur mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Minta maaf padanya nanti. Saya akan memikirkan cara untuk mempertahankannya." Zhang Mo mengangguk. Setelah Jian Xinger memasukkan jarum terakhir, dia menghentikan pekerjaannya. Pasien di depan Jian Xinger terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Karena pembuluh darah pasien tersumbat, suplai darah bawaan tidak mencukupi, dan pasien tidak pernah sembuh. Sekarang Jian Xinger telah menggunakan 13 jarum peoni, dia telah menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya. Melihat betapa menakjubkannya 13 jarum peoni, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Zhang Mo maju ke depan dan berkata dengan tulus, "Guru, saya baru saja bersikap sombong. Saya minta maaf karena menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." Jian Xinger mengabaikan Zhang Mo. Zhang Mo merasa sedikit canggung,
tapi segera berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah wakil direktur kami. Wakil direktur segera maju untuk menjabat tangan Jian Xing sambil berkata sambil tersenyum, halo. Teknik akupuntur Anda mengejutkan. Merupakan kehormatan bagi rumah sakit kami bagi Anda untuk datang ke wawancara kami. Jika Anda ingin tinggal, harap sebutkan kondisi Anda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Jian Singer tetap diam. Setelah dia melihat sekeliling ke semua orang, dia melihat bahwa mereka semua memandangnya dengan hormat. Jian Singer langsung putus asa. Ketika dia melihat pasien tadi dan menyadari penyebab penyakitnya, Jian Singer menggunakan 13 jarum peoni tanpa terlalu memikirkannya. Jian Singer datang ke sini untuk mencari pembunuh wanita itu. Sekarang dia tiba-tiba menarik perhatian, pembunuh wanita itu mungkin sudah waspada. Melihat Jian Singer tetap diam, wakil direktur berpikir bahwa Jian Singer tidak ingin tinggal di sini dan segera berkata dengan panik, "Guru, bagaimana dengan ini? Selama Anda bisa tinggal, Anda akan menjadi direktur dan gaji bulanan Anda akan menjadi 5 juta yuan." Wakil direktur mengira gaji yang tinggi akan mampu membuatnya bertahan. Jian Singer tidak tertarik pada uang. Jian Singer berkata, "Saya tidak suka terlalu sibuk. Tidak apa-apa selama aku bisa tetap menganggur. Mengenai gaji saya, gaji bulanan saya setidaknya harus 10 juta yuan. Jumlahnya tidak boleh kurang 1 sen pun. Jika tidak, aku akan segera pergi." Wakil direktur langsung ragu-ragu. Dia tidak menyangka Jian Singer akan meminta 10 juta yuan sebulan. Perlu diketahui bahwa gaji bulanan tertinggi di seluruh rumah sakit hanya 1 juta yuan. Jian Singer sebenarnya tidak peduli dengan gajinya. Dia melakukan ini dengan sengaja, karena hanya dengan begitu dia bisa masuk rumah sakit untuk bekerja dengan cara yang wajar. Jika Jian Singer bersikap acuh tak acuh sekarang, pembunuh wanita itu akan segera terkejut. Setelah wakil direktur memikirkannya sejenak, dia berkata, "Baiklah, 10 juta sebulan." Wakil direktur telah memikirkannya dengan matang. Dengan kemampuan Jian Singer, selama dia tinggal, dia bisa mendapatkan lebih dari 10 juta yuan untuk rumah sakit. Misalnya, Jian Singer telah memperoleh beberapa juta yuan untuk rumah sakit dalam waktu kurang dari 10 menit. 10 juta yuan tidak ada bandingannya. Jian Singer melanjutkan, "Ada syarat lain. Jika Anda setuju, saya akan tinggal." Wakil direktur langsung berkata, "Katakan padaku, bagaimana kondisinya?" Jian Singer tersenyum dan berkata, "Saya hanya akan berada di rumah sakit selama 2 hari dalam seminggu. Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan selama sisa waktu. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Tidak ada yang bisa mengontrol jadwal saya." Wakil direktur mengerutkan kening. Rumah sakit tidak dapat menerima kondisi Jian Singer. Wakil direktur adalah orang yang sangat mengontrol dan ingin menggunakan Jian Singer untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk rumah sakit, jadi dia khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan Jian Singer di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Jian Singer tentu saja tidak akan menganggapnya serius, wakil direktur. Jian Singer berkata, "Karena Anda tidak setuju, saya akan mencoba keberuntungan saya di rumah sakit lain." Dengan itu, Jian Singer keluar. Jian Singer melakukan ini dengan sengaja. Bagaimanapun, Jian Singer mengetahui 13 jarum peoni, yang diinginkan semua rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit ini pasti tidak akan membiarkan Jian Singer pergi. Hanya 13 jarum peoni saja sudah cukup untuk mengejutkan semua rumah sakit di provinsi tersebut. Wakil direktur langsung berkata dengan cemas, "Tunggu sebentar, saya setuju dengan syarat ini." Jian Singer berhenti dan tersenyum. Wakil direktur berkata, "Bolehkah saya mengetahui nama Anda?" Jian Singer segera mengerutkan kening. Jika dia menggunakan nama aslinya, pembunuh wanita itu pasti akan mengetahui dan melarikan diri terlebih dahulu. Saat itu, semua yang dia lakukan akan sia-sia. Jian Singer melihat resumenya, menghapus namanya, dan menulis nama acak. Jian Singer sangat cepat. Orang-orang di sekitar masih terkejut dengan 13 jarum peoni dan gaji bulanan Jian Singer, jadi mereka sama sekali tidak memperhatikan tindakan Jian Singer. Jian Singer menyerahkan resume tersebut kepada wakil direktur dan berkata, "Ini nama saya." Wakil direktur melihat nama di resume dan mengerutkan kening sambil bertanya dengan tidak percaya, "Nama Anda Lisi?" Jian Singer mengangguk. Wakil direktur bukanlah orang bodoh. Jelas sekali bahwa Jian Singer sengaja mencoret nama sebelumnya di resume. Sekarang, dia menulis nama secara acak.
Namun, wakil direktur tidak peduli. Wakil direktur tahu bahwa orang yang benar-benar mampu suka bersikap rendah hati, jadi tidak aneh jika dia menulis nama palsu. Wakil direktur memandang Zhang Mo dan berkata, "Baiklah, saya akan memanggilmu Li Si di masa depan." "Zhang Mo, kamu akan membantu Li Si dengan pekerjaannya di masa depan." Zhang Mo segera menyetujuinya. Ketika dokter lain mendengar bahwa kesempatan telah diberikan kepada Zhang Mo, mereka langsung kecewa. 13 jarum peoni milik Jian Xinger adalah keterampilan yang unik. Jika dia bisa mengikuti Jian Xinger, dia pasti akan belajar banyak. Sangat bagus. Bekerja dengan Jian Xinger pasti akan sangat terhormat. Bahkan, ia bisa memperoleh banyak manfaat. Wakil direktur melihat ke arah Jian Xinger lagi dan berkata, "Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, cari saja saya di kantor." Jian Xinger mengangguk. Wakil direktur berkata, "Baiklah, semuanya boleh pergi sekarang." Ketika semua orang mendengar ini, mereka hanya bisa pergi. Wakil direktur juga meminta Zhang Mo menyiapkan kantor yang baik untuk Jian Xinger dan menugaskannya sebagai asisten. Nama asisten ini adalah Kang Che. Dia baru saja lulus dari sekolah kedokteran dan magang. Dia tampan dan sedikit mirip Sang Guanding. Namun, dari segi ketampanan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Sang Guanding. Jian Xinger duduk di kursi dan minum teh sementara Zhang Mo dan Kang Che berdiri di samping dengan hormat. Jian Xinger berkata, "Jam berapa rumah sakit pulang kerja?" Kang Che segera berkata, "Pekerjaan dimulai pukul 8 dan berakhir pukul 5. Ada juga istirahat makan siang selama 1 jam. Zhang Mo segera berkata, "Tuan Li, Anda istimewa. Kamu yang terbaik di rumah sakit, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Jian Xinger mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalian bisa melanjutkan dan sibuk." Kang Che dan Zhang Mo pergi. Begitu mereka meninggalkan kantor, seorang perawat menemukan Kang Che dan mengatakan bahwa wakil direktur memintanya untuk segera pergi. Ketika Kang Che mendengar bahwa itu adalah wakil direktur, dia segera pergi bersama perawat itu. Setelah sampai di ruang kerja wakil direktur mempersilahkan perawat tersebut untuk pergi. Setelah menutup pintu, wakil direktur berkata, "Apa kesan Li Si terhadap Anda?"